Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu yang pertama di bulan Februari ini. Tanggal 2 Februari 2025, waktu begitu cepat. Sekarang bukan bulan Januari lagi, sudah bulan yang kedua. Waktu berjalan terus. Seiringan pula, mari iman kita juga melangkah. Cinta kita, kualitas kehidupan kita, supaya kita melangkah lebih dalam dengan Yesus. Lebih jauh bersama dengan Tuhan. Artinya lebih intim dengan Tuhan. Mau lebih dekat dengan Yesus. Supaya lebih sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Makin dewasa kita di dalam pengharapan iman kita kepada Yesus. Pengiringan kita kepada Tuhan lebih dalam, lebih akrab, lebih melekat dengan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saya Pastor Yakub Rahmat. Kami akan buku Pujianku Perlu Tuhan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 487. Ku perlu Tuhan. Sebab kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Raja pasal 20 ayat 1 sampai 22. Terjadi peperangan antara Ahab Raja Israel dengan Raja Aram Syria Ben-Hadad. Di dalam dunia ini selalu penuh dengan peperangan. Tentu kita perlu dengan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan kan tuntun setiap langkah hidup kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari ke depan. Tapi satu hal, kita berpegang kepada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, yang selalu dekat bersama Yesus. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu kita perlu dengan Tuhan Yesus. Senang dan susah, haleluya. Ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dialah Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kita perlu Tuhan setiap waktu. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Biar segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan.
dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Bapa, sucikanlah pagi ini mulut kami, pikiran dan hatiku, Bapa. Aku mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, sucikanlah hidupku, Tuhan Yesus. Terima kasih. Hari adalah hari Minggu, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami ingin melayani pekerjaan-Mu, Tuhan. Biar kami senantiasa di dalam pimpinan Roh Kudus untuk berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bacakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Minggu yang pertama di bulan Februari, kita awali dengan pujian dan firman Tuhan. Biar kita penuh dengan doa, penuh dengan pujian, penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan rasa ucapan syukur, dan berharap selalu kepada Tuhan. Sebab dunia ini, kata firman Tuhan, tidak pernah berhenti berperang. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Sumber segala-galanya itu adalah Yesus. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, Yesus ada bersama kita. Dan ia berbuat banyak. Tetapi di luar Yesus, kata Tuhan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh, nothing, saudara. Kita ini apalah. Ya, kita dahulu sudah jatuh di dalam dosa. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Kata firman Tuhan, dunia sudah dikuasai roh jahat, si iblis. Kita tidak kuat menghadapi dunia kalau tidak ada Tuhan. Saudara. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, siapa pembela kita? Kuat menghadapi. Tidak bisa, semua hancur. Semua sudah kalah, terbukti dari Adam dan Hawa ada kalah karena dia tidak taat kepada firman Tuhan. Kita bisa menang kalau kita ada Roh Kudus, ada firman Allah. Itu mari setiap kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin minta pimpinan Roh Kudus, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hari Minggu ini harinya Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa, setiap kita beribadah kepada Tuhan, saya juga beribadah pelayanan ya hari Minggu, harinya Tuhan. Ya, terus kita maju di dalam Tuhan, biar kita kuat di dalam Tuhan, dan kita semakin mantap di dalam Dia. Sampai sumber kekuatan kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 20, saudara ya. Oh, puji Tuhan. Kalau kita selalu diisi dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita, supaya kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang manis, yang berkenan di hadapan Tuhan ya. 1 Raja pasal 20 ayat 1 sampai 22 terjadi peperangan antara Raja Israel Ahab dengan Raja Aram Syria Ben-Hadad. Mari kita membaca. Ben-Hadad, ini Ben-Hadad, Raja Aram, ini Syria, saudara ya. Mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dengan dia beserta kuda dan kereta, lalu ia maju mengepung Samaria. Dan Samaria ini ibu kota Israel Utara, saudara ya. Karena utara Israel kan pecah sejak Salomo itu. Saya sudah terangkan yang lalu, ada utara dan selatan. Kalau selatan, ibu kotanya di Yerusalem. Kalau utara, itu di Samaria. Dan memeranginya. Kemudian ia mengirimkan utusan ke kota itu kepada Raja Israel. Ya. Jadi, ya, dia bersekongkol, Ben-Hadad ini, dengan 32 orang raja bersama dia. Sekongkol koalisi, saudara ya. Ya, ngeroyokan ini, saudara ya. Mengeroyok ini, ya, bagian menghadapi Raja Israel, Ahab Raja Israel, ya, dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, juga istri-istrimu dan anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Wah, coba saudara, ini jelas sifatnya iblis. Iblis itu selalu ingin menguasai.
Maka di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, tubuh, jiwa, roh itu dikuasai oleh iblis. Itu kerinduan dari iblis si jahat itu akan kuasai dunia. Dunia ini, makanya dalam Wahyu 12 ayat 12, iblis turunnya dengan garam dan dahsyat. Ya, karena dia tahu waktunya sudah dekat, dia akan menghancurkan dunia ini, saudara. Ya, memang dunia akan hancur nanti ini. Ya, coba ini, semua mau dimiliki, mas, perak, istri, anakmu, semua mau diambil. Coba ini, saudara. Raja Israel menjawab, katanya, seperti bicaramu itulah ya Tuanku Raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu. Takut, saudara. Takut ini. Karena raja sebetulnya raja yang Israel, tapi hidupnya tidak takut sama Tuhan. Hidupnya tidak benar, saudara. Ya, takut, nggak ada Tuhan, punya rasa takut, dia berserah. Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu, mengatakan mas dan perakmu, istri dan anakmu harus kuserahkan kepadaku. Tapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Wow, saudara. Ya, semua boleh diambil, dikuasai oleh Raja Ben-Hadad. Ya. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikan kepadanya. Nah, jadi Raja Ahab ini runding dengan tua-tua Israel. Ya, dia berunding, tentu ini mau ada ambil Raja Ben. Aduh, sedih sekali, saudara ya. Coba ini, ya. Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Wah, ini pentingnya, saudara. Tua-tua, ya, dalam suatu jemaat makanya perlu ada tua-tua sidang, ya, jemaat yang takut akan Tuhan, supaya kita selalu tanya kepada Tuhan, apa benar ini, ya. Jadi tua-tua Israel dia bilang jangan dengarkan, jangan luluskan. Jadi tidak setuju, ya. Raja setuju karena dia takut. Jadi jelas tua Israel punya iman kepada Tuhan, jangan. Tapi Raja Ahab karena hidupnya tidak sehat sama Tuhan, dia takut. Ayat 9, sebab itu ia berkata kepada tusan-tusan Ben-Hadad, katakanlah kepada Tuanku Raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawabnya itu kepada Ben-Hadad. Jadi atas nasihat dari tua-tua Israel, baru Raja Ahab itu punya kekuatan. Bicara kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Yang pertama oke, gua setuju, tapi yang ini tidak, akhirnya tidak setuju, ya. Terus apa respon ini disampaikan kepada Ben-Hadad? Ayat 10, Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menyebut segenggam penuh debu puing Samaria. Tapi Raja Isa menjawab katanya, katakanlah orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, aturlah barisanmu. Lalu mereka mengatur barisnya melawan kota. Nah, mulai ngajak perang, saudara, ya. Karena tentunya Ben-Hadad maunya dia mau menguasai, tapi dijawab oleh raja, tidak bisa, tidak disetujui, diserang, saudara. Ya, apa kita baca berikutnya. Tapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Raja Israel serta berkata, beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, ini pentingnya, saudara. Buat setiap kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, andalkan Tuhan. Beda. Di sini Raja puji syukur ada seorang nabi, nabinya Tuhan. Jadi Tuhan bicara kepada nabi itu untuk disampaikan kepada Ahab, supaya jangan takut bahwa punya Tuhan. Supaya kau tahu bahwa akulah ada Tuhan Israel. Jadi Tuhan itu begitu baik. Seperti Raja itu raja yang dibenci sama Tuhan sebetulnya. Tapi Tuhan cinta bangsa Israel. Artinya setiap kita semua sebetulnya Tuhan cinta kita semua. Maka penting di sini kita belajar. Begitu banyak Tuhan yang setia pegang janji kesetiaannya. Meskipun kita berdosa, tetapi jangan mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak pernah membiarkan dia dipermainkan.
Mari melalui firman-firman selalu kita baca, camkan bahwa Tuhan itu maha baik. Tapi yang kedua, jangan pernah mempermainkan Tuhan. Mari ikuti jalan Tuhan, kita perlu sama Tuhan. Terus berikutnya 14. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan. Nah, ini selalu pakai firman Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan. Sudah, ini terbukti nyata. Selalu andalkan Tuhan, ada firman Tuhan. Dengan bantuan orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah, tanya pula, siapa yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah itu ada 232 orang banyaknya. Dan sudah mereka tuh ia menghitung jumlah seluruh rakyat yang di segenap bangsa ada 7.000 orang banyak. Saudara-saudara. Mohon maaf. Ada 232 pegawai raja dikerahkan. Tidak banyak, saudara-saudara. Dibandingkan Raja Ben-Hadad, dia kumpulkan koalisi ada 32 raja dikeroyok, saudara. Ini kalau bukan Tuhan tidak bisa menghadapi kemenangan. Coba 232 dan 7.000 dikit, saudara. Tapi 232 kalau kita jumlahnya. Saya punya selalu kacamata rohani, saudara. Angka pasti kalau ditulis punya angka rohani. Kalau dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 2, 7. 7 angka sempurna. Kan di dalamnya ada Tuhan. Dan ternyata juga bukan secara kebetulan prajuritnya ada 7.000 prajurit. Ada angka 7. Kalau ada angka 7, berarti ada Tuhan menyertai. Terus berikutnya kita lihat. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari. Sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya bersama dengan 32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya. Dan mereka memberitahukan kepadanya demikian ada orang-orang maju penyerang dari Samaria. Lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang. Tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota. Ini orang-orang muda pengiring kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang di hadapannya. Sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tapi Ben-Hadad Raja Aram dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan berdatang kekalahan yang besar kepada orang Aram. Coba ini ada kekalahan, berarti Raja Ben-Hadad Arajam kalah, saudara, ya, dengan Raja Isa Ben Ahab. Kenapa? Disertai Tuhan. Ayat 22 yang terakhir. Lalu tampillah Nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada waktu pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Nah ini nubuatan lagi, saudara. Bahwa Nabi Tuhan itu berkata, kuatkan engkau, tetapi nanti akan diserang lagi oleh Raja Ben-Hadad. Dia bilang Raja Aram. Sebab pergantian tahun depan, berarti pergantian tahun depan Raja Aram. Raja Aram itu berarti Raja Ben-Hadad akan menyerang. Coba ini nubuatan. Persiapkan dirimu. Oleh karena itu memang sudah di dalam dunia penuh dengan tantangan tidak pernah berhenti. Baik seperti hari ini adalah di mana kita sudah memasuki di tanggal 2 Februari. Di depan banyak peperangan tantangan kita hadapi. Persiapkan diri kita. Yang penting mari kita mau andalkan Tuhan Yesus. Seperti tadi kita dengar ada 232 pegawai raja. 2 tambah 3 tambah 2. Ada angka 7. Dan ternyata angkanya Tuhan. Mari dalam hidup kita penuh dengan tantangan peperangan. Tapi andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar. Mari kita mau andalkan Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Tuhan di atas segala-galanya, firman Tuhan berkata dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kita dan kita diam saja. Artinya kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan, hubungan erat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan dan katakan, ku perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu, amin, haleluya. Senang
dan susah. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Melalui firman Tuhan pada bagian ini memberikan kekuatan. Mari kita andalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan seperti Raja Ahab tadi mendengar firman Tuhan menjadi melalui seorang nabi, hamba Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan artinya andalkan Tuhan dan kita mau taat. Raja Ahab ada kemenangan karena dia taat mendengar firman Tuhan. Dia kerahkan 232 angka 7 angkanya Tuhan. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan berperang ganti kita, dan Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kita. Amin.